Tolong kamu masakin untuk makan malam hari ini. Jangan bisanya kamu tinggal makan aja. Iya, Ma. Benar kata Ayu. Nanda sudah jadi ancaman buatku. Aku tidak akan biarkan suamiku diambil sama Nanda. Anak angkat selamanya akan jadi anak angkat. Kak, kakak ada tidur? Belum, Dek. Boleh aku masuk, Kak? Ya, Dek, masuk aja. Kakak udah makan? Udah, Dek, tadi. Oh, syukurlah, Kak. Loh, kakak habis nangis ya? Enggak kok, Dek. Kakak nggak apa-apa. Kakak jangan bohong. Aku tahu kakak baru siap nangis. Ini pasti karena sikap tante yang aneh kan? Aku pun sebenarnya kesel. Kenapa tante jadi aneh gitu? Yang sabar ya, Kak. Biarlah tante marah-marah sama kakak. Tapi Putri dan Om akan selalu ada buat kakak dan sayang sama kakak. Terima kasih ya, Dek. Pa, Ma, Nanda pamit berangkat kerja dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Ma, anaknya mau berangkat itu. Ya kalau mau kerja ya pergi aja. Itu aja kok repot. Astagfirullah mama. Ya udah nak, berangkat aja. Iya, Pa. Putri juga OTW ke kantor ya, Om, Tante. Ya Putri, kamu hati-hati ya. Ih, cantik kali ponakan tante ini. Semenjak anak-anak udah pada besar, bisa menghandle perusahaan, Papa jadi santai ya di rumah. Terus ma, papa mesti ngapain lagi? Kan udah ada Nanda dan Putri. Gak bisa gitu dong, Pa. Papa harus cek juga kerjaan mereka. Belum lagi laporan keuangan. Mama kok ngomong gitu? Lagian kita memang gak punya anak, ma. Kalaupun kita meninggal semua hartanya, ya untuk mereka, ma. Kata siapa, Pa? Enggak lah. Sepertinya Papa terlalu perhatian ke Nanda. Sampai-sampai Papa minta dia untuk menggantikan posisi Papa di kantor. Kalau Putri mending lah, ponakan kita. Kalau Nanda, dulu kita angkat dia untuk pancingan aja. Sesuai saran almarhumah Mama. Rupanya, udah sampai Mama meninggal pun. Dan kita udah tua gini, gak juga dapat anak. Mama, stop. Kok bicaranya ngelantur gitu? Ada apa sama Mama? Dulu kan Mama yang merengek, minta kita angkat Nanda jadi anak. Tapi sekarang, kok lain pula? Iyalah, Pa. Nanda sekarang udah besar. Udah jadi gadis cantik. Perhatian Papa seharusnya untuk Mama. Jadi terbagi karena ada Nanda. Apa yang dibeli pun harus dibagi sama dia. Astagfirullahalazim. Gak tahu lagi harus mau ngapa Papa sama Mama ini. Udahlah, lebih baik Papa keluar daripada dengerin ocehan Mama yang gak jelas. Ini nih, bela terus anak itu. Apa jangan-jangan Papa suka lagi sama Nanda? Gak sadar udah tua. Apa Mama bilang tadi? Pergilah, pergi sana. Kalau perlu gak usah pulang-pulang. Nanda, please, kamu jangan gini dong.
Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak mau putus sama kamu, Nanda. Maaf bang, keputusanku sudah bulat. Aku nggak mau hubungan persaudaraanku terputus karena aku pacaran sama kamu. Apa perlu aku bicara sama Putri? Biar dia paham. Nggak ada yang bisa pisahkan aku dengan kamu. Jangan bang, aku mohon jangan. Aku nggak mau buat Putri lebih sakit hati lagi. Please bang, aku minta abang mengerti. Putri anak mama, makan siang yuk. Mama, aku perhatiin mama sering kali datang ke kantor. Pasti ada sesuatu kan? Ya nggak apa-apa, Put. Mama hanya mau habiskan waktu tua mama bersama kau. Selama ini kan mama sering tinggalkan kau, Put. Syukurlah kalau mama sadar. Ya sudah, ayo. Bentar ma, aku mau ajak kakak Nanda juga. Kasihan dia. Tadi pagi waktu berangkat kerja nggak ada makan. Kalau aja dia mama malas nggak mau. Ya sudah kalau mama nggak mau. Biar aku aja yang pergi sama Kak Nanda. Aku harus sabar. Aku harus bisa manfaatin Putri supaya bisa harta Haikal jatuh ke tangan Putri. Ya udah, ayolah. Gitu dong ma, Putri kan jadi seneng. Yuk kita ke ruang Kak Nanda dulu. Kak Nanda, aku masuk ya. Gawat, ada Putri. Bang, sebaiknya kamu sembunyi. Nggak, aku nggak akan sembunyi. Aku akan jelaskan semuanya ke Putri. Jangan bang, jangan sekarang. Ada Bang Zeko juga di sini. Kebetulan. Yuk, kita sama-sama makan siang, Kak Nanda. Ah, ini cowok yang lagi aku taksir itu. Apa, Put? Mama nggak salah dengar. Asal kau tahu ya, Put. Ini cowok yang mama ceritakan waktu itu sama kau. Dia yang pegang tangan sama si Nanda. Maksudnya mah? Iya, ini cowok Nanda yang mama ceritain waktu itu. Apa? Apa benar Kak? Bang Zeko? Maaf dek, kakak bisa jelasin ini semua. Benar Putri, aku dan Nanda pacaran. Zeko, sudah stop. Oh, dasar memang kau nggak tahu malu ya. Ngakunya sayang sama Putri. Udah dianggap sebagai adik sendiri. Tahu-taunya merebut cowok yang disukai sama Putri. Dasar anak pungut. Nanda, Dek, kamu mau kemana? Putri, kakak kamu nggak salah. Aku dan Nanda sudah lama pacaran. Dan kami berencana mau menikah. Jadi aku harap kamu bisa mengerti ya. Udah Put, kau nggak usah mikirin cowok itu. Lebih baik kau cari aja yang lain. Cowok miskin dan jelek itu aja kok direbutin coba. Heran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kamu cepat pulang. Kamu bolos kerja ya? Udah mulai nggak sopan nih anak. Ditanya sama orang tua kok diam aja. Papa kemana ya? Udah siang begini nggak pulang. Tapi bagus deh dia nggak pulang. Jadi bisa semua hartanya ini jadi milikku. Dan nggak perlu ku bagi lagi dengan Anda. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Ponakan tante yang cantik. Kamu udah pulang? Kamu juga kesini kan ya? Mbak, adalah yang mau aku ceritain sama Mbak. Aku yakin pasti Mbak nggak nyangka. Cerita apa itu? Ceritalah. Ini Mbak, diam-diam rupanya Nanda merebut cowok yang disukai sama Putri. Nggak nyangka kali kan? Dasar anak pungut nggak sadar diri. Hidupnya di sini cuma numpang. Apakah benar itu Putri?
Ini nggak bisa dibiarin. Aku pun juga kesel lihat anak itu lama-lama. Bentar ya, aku samperin dulu dia ke kamar. Rasain. Mama yakin Put, setelah ini dia pasti diusir dari rumah ini. Dan semua harta milik Om Haikal pasti akan jatuh ke tangan kau. Apa, Ma? Jadi Mama deketin aku cuma mau merebut semua hartanya Om Haikal? Enggak, Ma. Aku nggak mau. Lebih baik Mama nggak usah kembali jika Mama hanya punya niat jahat ke Om Haikal dan Kak Nanda. Asal Mama tahu ya, aku memang suka sama Zeko. Tapi aku nggak mau merusak hubungan saudara gara-gara cowok. Aku rela mengalah demi Kak Nanda. Aku sayang sama Kak Nanda. Dan aku nggak akan biarkan seorang pun menyakiti hatinya, termasuk Mama. Lebih baik Mama pergi aja. Aku nggak mau lihat Mama lagi. Mama jahat. Ya sudah, Mama pergi. Gak guna punya anak yang gak mau diatur. Dek, maafkan kakak ya. Kakak gak ada merebut Zeko dari kamu. Kamu jaga diri baik-baik ya, Dek. Kakak pergi. Kak Nanda, tunggu Putri, Kak. Putri ikut. Kak. Udah Putri, biarkan aja dia pergi. Memang seharusnya dari awal dia nggak tinggal di sini. Kamu tahu nggak? Dia sudah merebut Om dari Tante. Sampai-sampai Om pergi dari rumah. Sekarang dia merebut cowok yang kau suka. Apa, Tan? Om pergi dari rumah? Ya Allah, kok semua jadi begini sih? Assalamualaikum, Ayah, Ibu. Apa kabarnya Ayah dan Ibu di sana? Nanda kangen sama Ayah dan Ibu. Ayah juga kangen sama kamu, Nak. Ibu juga, Nak. Assalamualaikum. Ayah, Ibu, Nanda pulang. Maafkan Nanda ya, Ayah, Ibu. Selama ini Nanda telah meninggalkan rumah ini. Tapi Nanda janji, Nanda tidak akan pergi lagi dari rumah ini. Nanda akan selalu di sini bersama kenangan kita. Putri, tolong ambilkan Tante minum. Tante haus. Tante juga lapar. Ya, Tan, bentar. Ini, Tan. Putri taruh di atas meja ya. Kamu masak apa, Put? Putri nggak bisa masak, Tan. Putri hanya bisa masakin Tante telur ceplok aja. Tapi Put, Tante bosan makan telur ceplok terus. Tante, kita cuma tinggal berdua di rumah ini. Semua pekerjaan Putri yang ngerjain. Belum lagi Putri harus kerja di kantor. Putri kewalahan, Tan. Putri capek kalau harus gini terus. Jadi, Tante harus mau makan. Walaupun cuma pakai telur ceplok. Ya udah, Putri pergi kerja dulu ya, Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, Nanda, seandainya kalian ada di sini, pasti keadaanku nggak begini. Maafkan Mama, Nanda. Papa, Mama telah berdosa kepada kalian.
Halo, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, Putri. Ya, ada apa, nak? Om, Tante stroke sekarang. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman bisa tiduran di kamar Om. Om bisa nggak pulang? Bantu Putri merawat Tante. Putri nggak bisa sendiri Om. Loh, Kak Nanda kemana? Kak Nanda sudah diusir sama Tante Om. Pas ketika Om pergi dari rumah. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu, kamu cari Kak Nanda ya, Put. Sudah Om, tapi nggak ketemu. Putri telepon pun nomornya sudah nggak aktif. Om bantu cari juga ya Om. Terus gimana dengan Tante Om? Om pulang ya. Maaf, Put. Tantemu sudah mengusir Om dari rumah. Kak Nanda pun sudah diusir. Mungkin ini udah balasan buat dia. Karena telah menzolimi Om dan Kak Nanda. Om akan pulang jika tantemu minta maaf kepada Kak Nanda. Baiklah Om, nanti Putri kabar lagi ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, Neng, hasil penjualan ikannya. Oh iya Pak Giman, terima kasih ya Pak. Ini untuk Pak Giman, ini untuk Pak Wanto. Terima kasih ya, Neng. Sekarang Neng sudah sukses. Pasti ayah dan ibu Neng bahagia kalau lihat Neng begini. Alhamdulillah Pak, ini semua juga berkat Pak Giman dan Pak Wanto yang sudah mengajari saya. Loh, rumah Nanda yang mana ya? Perasaan di sinilah. Tapi, apa benar ini rumahnya? Pak Haikal? Bedul. Mau kemana, Dul? Ini, saya mau ke sawah, Pak. Biasa. Dul, ini rumahnya Nanda bukan ya? Soalnya beda sama yang dulu. Iya, Pak. Ini rumah Nanda. Sudah direnovasinya. Sudah 2 tahun ini dia tinggal di sini, Pak. Tapi saya heran. Bukannya Nanda tinggal sama Bapak ya? Iya, Dul. Biasalah. Ada sedikit masalah di rumah. Tapi, Dul, sepertinya Nanda nggak ada di rumah ya? Kemana dia? Oh iya, Pak, memang kalau jam segini Nanda masih di TPI, Pak. Sekarang dia udah punya kapal pukat sendiri. Udah sukses dia, Pak. Alhamdulillah. Ya sudah kalau gitu, Dul. Terima kasih ya atas infonya. Nanti saya kesini lagi. Iya, Pak, sama-sama. Putri, Put. Iya Tan, sebentar. Iya Tan, ada apa? Putri, kamu cari kakakmu dan ommu. Bawa mereka pulang ke sini. Tante mau minta maaf sama mereka, Put. Iya Tante, nanti Putri cari ya. Sekarang Tante istirahat aja. Iya Put, terima kasih ya. Iya Tan, sama-sama. Iya, halo Om. Gimana Om? Halo, Put. Om sudah tahu di mana rumah Kak Nanda. Kakakmu di rumah yang lama ya, Put. Nanti Om Sherlock ya. Baik Om, Putri OTW ke sana.
Siapa, Put? Om Haikal, Tan. Om Haikal kabari Putri kalau kakak Nanda sekarang tinggal di rumah lamanya. Nanda. Kalau gitu, cepat jemput kakakmu, Put. Iya, Tan. Putri berangkat dulu ya. Assalamualaikum Nanda. Nanda, ini papa nak. Kak Nanda. Kak, ini Putri. Waalaikumsalam. Papa, Putri, kok tahu kakak di sini? Itu nggak penting, Kak. Sekarang yang paling penting, kakak harus pulang ke rumah. Tante stroke, Kak. Tante sakit sekarang, Kak. Apa? Tante stroke? Tapi kakak nggak mungkin kembali ke sana, Put. Tante sudah benci sama kakak. Enggak, Kak. Justru tante suruh aku bawa kakak pulang. Sama om juga. Iya nak, yuk kita kembali lagi ke rumah. Kita kumpul lagi seperti dulu. Iya, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanda. Papa. Maafkan Mama ya, Pak. Maafkan Mama ya, Nak. Mama hilang. Mama termakan hasutan orang. Mama gak bisa berpikir jernih. Mama sudah berdosa kepada Papa dan Nanda. Iya, Ma, nggak apa-apa. Sebelum Mama minta maaf, Nanda sudah maafkan Mama. Maafkan Nanda juga ya, Ma. Nanda belum bisa jadi anak yang baik buat Mama. Enggak, Nak. Semua ini Mama yang salah. Mama janji, Mama gak akan marah lagi sama kamu. Papa, Nanda, kembali tinggal di rumah ini ya. Mama kesepian, gak ada Papa dan Nanda. Oh ya, Kak. Aku ada kabar bahagia. Aku dan Zeko akan menikah. Ini undangannya. Kakak datang ya. Sepertinya aku harus mengikhlaskan Zeko bersama Putri. Insya Allah ya, Dek. Selamat ya, Dek. Akhirnya kamu dan Zeko bersatu. Kakak ikut bahagia. Kak, kakak harus pakai kebaya yang sama denganku ya. Karena ini hari bahagiaku, kakak harus juga merasakannya. Tapi, Dek, udah Kak, pakai aja. Zeko, selamat ya. Akhirnya kamu sama Putri menikah. Kak Nanda, Kak Nanda. Loh, kamu kenapa, Dek? Kok ketawa? Kak, aku sudah tahu semuanya. Kakak tahu nggak? Sebenarnya, aku nggak benar-benar suka sama Zeko. Lagian mamaku juga nggak suka sama dia. Mama maunya punya menantu yang kaya raya seperti Om Haikal. Terus, Dek, maksudnya apa? Kakak nggak ngerti. Sebenarnya, ini acara pernikahan kakak dan Zeko. Aku, Papa, dan Zeko sudah rencanain semua ini. Nggak mungkin lah, Kak, aku merebut orang yang kakak cinta. Adek, Zeko, Papa, awas ya. Dek, maafkan abang ya. Adek mau kan menikah sama abang? Mau, Bang.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah, Ibu, alhamdulillah. Nanda sekarang sudah jadi orang sukses. Nanda sudah buat bagus rumah ayah dan ibu. Dan sekarang Nanda sudah punya mobil. Sesuai janji Nanda, Nanda akan bawa ayah dan ibu keliling-keliling. Ayah dan ibu pasti senang ya.